Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kontrol otomatik dengan saya sendiri Ardia Baskara Soma NPM 2014 071026. Saya Tegar Ramadhani Mukti dengan NPM 214071006. Saya Munradisa Amalia NPM 2014 071008. Saya Ramadan Atala NPM 20140 Di sini kami merancang dan membangun sistem kontrol otomatis pH air menggunakan sensor pH dan aktuator pompa air 5 volt. Berikut adalah hasil kerja kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari proses pembuatan kontrol otomatis pH air ini. Sebelumnya, yang melatar belakangi kegiatan proses pembuatan pH air ini dikarenakan beberapa petani mengalami permasalahan di bidang penanganan pH air, terutama untuk menentukan kadar asam dan kadar basa yang sesuai pada tanaman. Di kontrol otomatis ini kami merancang sebuah alat yang dapat menciptakan atau mengatur kadar air sesuai dengan setting point yang kita masukkan. Contohnya ketika kita menginginkan pH air 8, di mana pH 8 sudah termasuk ke dalam kategori basah, para petani bisa mengimplementasikan dengan memutar setting point pada rangkaian kami, kemudian pompa akan aktif dan menetralkan atau menambahkan kadar basa pada air yang ingin disiapkan oleh para petani tersebut. Berikut adalah latar belakang dan tujuan dari proses pembuatan sensor pH air ini. Terima kasih. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam merakit sensor pH air. Yang pertama ada LCD, berguna untuk menampilkan data dan nilai. Berikutnya ada MMC yang berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya ada breadboard, potensio, dan MMC. Selanjutnya ada Arduino Uno yang sebagai microcontroller. Kemudian ada modul untuk sensor pH air. Selanjutnya ada relay yang digunakan sebagai saklar. Kemudian ada 2 pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Baik, pada proses perangkaian ini pertama-tama kita siapkan Arduino, breadboard, dan kabel USB. Kemudian pertama kita gunakan RTC atau real time clock tipe DS3231, kita colokkan seperti ini. Kemudian setelah dicolokkan, kita hubungkan Arduino dengan breadboard. Kita jumper Arduino kepada breadboard. Ini saya menggunakan 2 kabel, merah dan hitam dan putih. Putih kita colokkan kepada 5 volt, hitam kita colokkan ke ground agar memudahkan kita dalam proses perangkaian. Putih kita taruh di plus, hitam kita taruh di minus. Setelah itu kita tambahkan nih memory card, SD card. Pertama sama seperti tadi, ini ada ground dan VCC. Yang warna hitam atau ground kita taruh di minus, warna putih kita taruh di plus, positif atau positif. Kemudian untuk kabel yang bertuliskan
CS kita hubungkan di pin nomor 4 pada Arduino. Pin digital 4 Arduino. Kemudian setelah itu SCK kita taruh di pin 13 Arduino. MOSI di pin 12 dan MISO di pin 11. Oke, setelah sudah, ini kita menggunakan 2 potensiometer. Kita letakkan di sini. Setelah itu saya dihubungkan. Jangan lupa untuk menambahkan LCD untuk membaca nilai pada sensor. Liquid kristal dengan include modulnya I2C sama seperti tadi. Untuk ground itu warna yang gelap kita buat agar memudahkan kita dalam proses perakitan. Seperti ini. Karena ini membutuhkan SCL dan SCA, kita jumper lagi pin analog A4 dan A0 pada Arduino. Seperti ini. SCA kita buat di sini ya. Di sini SDA itu A4. A4 ada di kabel warna kuning dan SCL ada di A5 atau kabel warna hijau. Setelah ini dihubungkan, kita tambahkan sensor probe pH air, di mana tapi sebelum itu kita tambahkan dulu ini untuk RTC agar terhubung dengan papan Arduino. Di sini ground ketemu ground di sini. Kemudian untuk SCA sama seperti sebelumnya kita hubungkan di sini. Setelah itu kita hubungkan probe dari sensor, modul dari sensor pH air VCC menuju VCC. Seperti sebelumnya, kita hubungkan sini. Ground warna merah itu plus atau positif. Dan untuk pin analognya kita hubungkan di pin A0. Kemudian selanjutnya kita hubungkan kabel-kabel pada potensiometer.
seperti ini. Ground ketemu ground. Dan seperti sebelumnya, kan ground ketemu ground, VCC ketemu VCC. Di sini. Setelah itu, setelah semuanya sudah terhubung, kita tambahkan relay. Oh, tapi sebelum ini kelupaan, kita perlu menghubungkan potensio ke pin analog yang ada pada Arduino. Kita ke sini, pin relay. Kita langsung kita pasang. Seperti ini. Sama seperti sebelumnya, VCC ketemu VCC dan ground ketemu ground. Ini, oke. Temukan. Dan ini untuk relay kita temukan di pin 2 dan pin 3 digital. Karena ini hanya high dan low. Setelah itu kita sambungkan ke komputer kita. Sekian dari hasil rangkaian kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, berikut adalah skematik rangkaian yang dibuat menggunakan aplikasi Eagle. Pertama, di sini ada Arduino 2009. Di sini terus ada LCD modulnya I2C, LCD 16x2. Di sini ada RTC, kami menggunakan pin header 4x4, terus ada memory card. Kami di sini juga menggunakan pin header 6 pin header, terus ada relay 1, relay 2 dan pin header untuk sensor. Pertama di sini kita hubungkan SCL dan SDA pada LCD liquid crystal I2C menuju pin A4 dan A5 seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya untuk VSS atau plus dalam Arduino itu kita hubungkan ke Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan sensor pH air yang menggunakan dua set point. Pertama-tama kita mendeklarasikan library apa yang kita gunakan di sini. Contohnya ada library wire atau perkabelan, liquid crystal I2C untuk LCD, RTC clip untuk pembacaan waktu, SD untuk penyimpanan, dan Arduino untuk microcontroller. Pertama adalah deklarasi untuk penggunaan liquid crystal I2C menggunakan 16x2 dan myFail untuk menginput myFail dan RTC DS3231 untuk menginput RTC.
Di sini terdapat integer pH sense A0 untuk membaca nilai sensor menggunakan nilai pin analog A0. Dan untuk nilai analognya sendiri itu dari 10 sampai 1024. Dan untuk potensio 1 menggunakan pin A1 atau analog 1 dan potensio pin 2 menggunakan A2. Bisa dilihat di sini terdapat wire begin atau pada void setup, penginstalan SD card, penginstalan RTC, dan di sini ada float pH air yaitu float adalah rumus perhitungan yang kita masukkan pada codingan Arduino C+ ini. Dan selanjutnya ada void loop atau void pengulangan, di mana float voltage sama dengan 5 sama atau ADC resolution. Di sini kami menggunakan dua setting point dan dua potensiometer. Kami menggunakan 10 setting point dan menggunakan dua potensiometer. Dimana jika X lebih kecil dari sama dengan set point 0,5, maka pompa basah akan aktif. Dan jika X lebih besar dari set point, maka pompa asam akan aktif. Bisa dilihat, dan ini adalah program untuk menampilkan jam saat ini. Dan yang terakhir program MMC, yaitu program yang menunjukkan cara untuk menyimpan file pada codingan Arduino. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Ada air keran nggak? Apa? Air keran. Air keran. Ini air basah kok. Tidak nih. Dikit aja. Bahas yang Bawa bantal ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang Excel uji kinerja dengan menggunakan 10 setting point yang dimulai dari setting point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berikut adalah contoh salah satu dari uji kinerja setting point 3. Bisa dilihat di sini 2,9 penetral pompa off ketika pH membaca 2,7, pompa basah akan menambahkan untuk menetralkan air sesuai yang diminta. Selanjutnya di sini di sheet 2 terdapat grafik gabungan uji kinerja sensor pH air, di mana nilainya stabil untuk meningkat ke atas seperti ini.
Baik, sekian dari pemaparan Excel uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Clarissa Amalia dengan NPM 2014-071008. Saya akan menjelaskan data dari hasil kalibrasi kami. Di sini kami melakukan kalibrasi menggunakan pH up-down dengan 17 sampel asam dan 17 sampel basa dengan konsentrasi yang berbeda. Dengan masing-masing sampel 3 kali pengulangan, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi total data yang kami ambil adalah 102 data. Nah, di sini 17 sampel asam dengan perlakuan yang berbeda. Dari sampel pertama dengan 1 tetes asam, sampel kedua dengan 3 tetes asam, seterusnya sampai sampel ke-17 dengan 33 tetes asam. Dilakukan hal yang sama pula pada sampel basa sampai sampel ke-17. Nah, setelah masing-masing sampel dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dan diukur pula dengan pH meter yang sebagai kalibrator dan sensor pH. Kemudian dicari rata-rata dari ketiga pengulangan tersebut. Nah, setelah didapatkan rata-rata dari ke-34 sampel ini, kemudian dibuat grafik untuk mencari rumus yang akan dimasukkan ke sintak. Nah, pada sumbu X merupakan nilai dari kalibrator, sedangkan pada sumbu Y adalah hasil yang terbaca oleh sensor. Di sini kami mendapatkan persamaan Y sama dengan 1,0042X tambah 0,035. Nah, untuk rumus kalibrasi yang akan dimasukkan ke sintak, kita ubah dulu persamaan ini ke variabel X. Setelah selesai melakukan kalibrasi, tahap selanjutnya yaitu validasi. Saat melakukan validasi ini, kami menggunakan 10 sampel asam dan 10 sampel basa dengan masing-masing 3 kali pengulangan, ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3, dengan total 60 data. Nah, dari sampel pertama dengan 2 tetes, sampel kedua dengan 4 tetes, sampai sampel ke-10 dengan total 20 tetes sampel asam. Dan dilakukan hal yang sama pula pada sampel basa. Nah, setelah masing-masing sampel diulang 3 kali dan diukur dengan pH meter sebagai kalibrator, dicari rata-rata dari ketiga pengulangan tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, langkah terakhir adalah membuat grafik validasi. Sekian dari hasil kerja kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam proses pembuatan sistem pH air. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.